disertasi di universitas ternama di negeri ini. Ini kalau kita menyimak pernyataan rektorat itu memang terlihat dicari-cari ya, karena kan kasus Bahlil ini cacat etika yang membatalkan semua argumen yang diajukan oleh rektorat, mau apapun, mau terlalu cepat sekolahnya, mau belum selesai penulisan disertasinya dan sebagainya. Tapi kalau secara etika sudah melanggar, orang itu tidak layak lagi untuk melanjutkan pendidikannya. Kita balik pada UI, UI lagi. Ngeyel rektorat ngeyel bahwa ya itu belum pantas karena prosedurnya belum selesai atau tahapannya belum selesai. Lo tahapan awal udah terlihat cacat in optima forma, cacat yang betul-betul mencengangkan, cacat yang betul-betul tidak mungkin direvisi lagi kan cacat etik, cacat prosedur, cacat tesis, cacat metodologi, itu semua menunjukkan buat nggak ada gunanya meneruskan seperti itu. Dan saya kira saudara Bahlil juga lega aja tuh kalau dinyatakan ya nggak lulus, buat apa sih? Kan Bahlil orang juga yang santai aja tuh, yang merasa bahwa ya saya cuma coba masuk UI lah, ternyata ya semacam kecelakaan kecil. Orangnya santai tuh. Jadi sebetulnya kalau akhirnya dibela habis-habisan oleh rektorat dan aparat rektor bahwa ya itu masih bisa direvisi, itu artinya ada sesuatu di belakang disertasi itu atau di belakang pengujian itu pasti orang menduga, dan saya kira mudah untuk menduga bahwa di situ ada konflik kepentingan. Jadi sekali lagi Universitas Indonesia ini makin lama makin jadi sering saya sebut world class university, disingkat WCUI itu, dan kapasitas dari seorang rektor yang masih siksak dan itu artinya itu kualitas. Kalau kita mesti ucapkan dengan dalam bahasa biologi, itu jangan-jangan di UI itu yang berkuasa bukan rektor tapi rektum. Jadi bagian yang busuk dan berbau itu justru yang hendak disembunyikan itu. Jadi sekali lagi kita melihat bahwa ada universitas lain yang sudah menandingi UI itu. Dan UI makin lama makin kehilangan kapasitas etik di situ tuh. Bagaimana beberapa waktu yang lalu seorang rektor menjabat 2 komisaris dan nggak mau mundurkan, itu artinya kan dia cari uang tuh, bukan upaya untuk membenahi kurikulum. Jadi dari awal kita tahu bahwa UI itu ada masalah dengan etik, ada masalah dengan kualitas dosen tuh, ada masalah dengan amplop mengamplop gitu, sogok menyogok, plagiasi segala macam itu. Jadi kita mau pastikan bahwa ini satu peristiwa yang betul-betul radikal. Seorang ketua Golkar, politisi kawakan, dinyatakan tidak lulus, tapi kemudian dianggap itu belum selesai, masih perlu revisi. Sementara mahasiswa menuntut itu, kalangan akademisi se-Indonesia itu melihat dengan mata batin akademisnya bahwa ada yang nggak beres di situ. Dan kita menduga bahwa yang nggak beres itu sebetulnya adalah soal kaitan bisnis antara UI dan kementerian yang dipimpin oleh Bahlil misalnya kan, yang mungkin udah ada tanda tangan sehingga semacam ya feodalisme, semacam pandangan-pandangan yang sifatnya tidak jujur itu akhirnya masuk di dalam kampus UI.